Mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharap Pak Yep, Lebaran kemana kemarin? Lebaran pertama ya ke makam keluarga saya. Hari kedua dengan keluarga istri saya. Semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong terkait dengan pembelajaran, Pak Yep, ini kita ada kegiatan pra observasi kegiatan guru penggerak, Pak Yep. Minta untuk Pak Yep sebagai model ya bagi saya gitu. Kemudian Pak Yep juga ikut terbawa proses pendidikan guru penggerak angkatan 9. Angkatan 9. Ya, amin Pak Haji. Nunggu kelulusan. Mudah-mudahan lulus. Amin Pak Haji, terima kasih doanya. Siap. Pak Yap, ini tujuan pembelajaran nih. Ya. Yang nanti kita akan ambil gambarnya itu apa Pak tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Ya. Yang kedua menjelaskan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Ya. Persatuan bangsa harga mati. Ya, NKRI harga mati. Area pengembangan Pak yang mau dicapai? Area pengembangannya ya yang pertama ingin peserta didik itu lebih cinta lagi terhadap tanah air gitu ya, dan lebih bisa menjaga NKRI, jangan sampai diambil oleh negara lain. Gitu. Caranya bagaimana? Ya caranya ini dengan belajar ini, belajar materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan media apa Pak ya? Dengan media pembelajaran discovery learning. Discovery learning. Ya. Oke, discovery learning. Terus nanti itu perangkat ajar yang mau digunakan di kelas, Pak. Kira-kira apa, Pak? Perangkatnya ya nanti yang dibutuhkan yang pertama ini ya video pembelajaran. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Ya. Terus pemahaman materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Mengambil dari internet itu anak-anak. Ya. Berarti nanti kita harus ada fokusnya juga. Ya, sudah siap. Strategi Pak yang mau dipakai Pak? Strateginya supaya pembelajaran itu nanti berjalan dengan lancar. Ya, strateginya nanti saya akan menyiapkan anak supaya anak itu siap mendalami materi ini. Kemudian nanti saya juga akan sebarkan video-video pembelajaran, ya, video-video contoh-contoh tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk gambar-gambar Pak Haji. Nanti saya akan inikan ke anak. Karena anak itu kan ada yang dengan gambar, lebih memahaminya. Ada yang dengan pendengaran gitu ya. Nah saya tadi ingin menarik semuanya gitu ya. Pendengaran bisa gitu ya. Penglihatan juga ada kan. Dengan dilihat anak visual, lebih mudah, gitu. Ya visual, anak lebih mudah memahami gitu. Dan ada juga yang mendengarkan. Tapi saya nanti akan dipadukan lah. Pendengaran ada, penglihatan juga ada. Nanti di kelas itu nanti seperti apa Pak gambarannya? Gambaran di kelas nanti insya Allah akan coba dengan metode diskusi ya. Anak-anak antusias, ingin mengetahui, ingin memahami apa itu faktor pendorong sehingga bangsa Indonesia ada sampai sekarang. Gitu, nanti itu. Kalau anak-anak jenuh itu dikasih apa itu? Nanti ada ini game permainan, ada permainan nanti. Saya akan berikan permainan. Tadi disebutkan Pak ada diskusi pada proses pembelajaran. Ya. Itu nanti berdasarkan apa Pak? Pengelompokan diskusi. Pengelompokan diskusinya saya berdasarkan absen. Ya, jadi saya ambil misalkan abjad A. Nah, itu nomor 1. Abjad B misalkan nomor 2, abjad C nomor 3. Nanti terus sampai ke bawah Pak Haji. Jadi dari 36 siswa itu kebagian semuanya. Ya,
Jadi laki-lakinya jumlahnya sama, perempuannya jumlahnya sama. Tidak ada yang beda gitu. Dicampur laki-laki Jadi dan perempuan laki-laki, perempuan sama jumlahnya. sama. Udah siap kayaknya nih. Udah siap, Haji. Oke, kita supervisi di kelas ya. Oke, siap, Haji. Oh, Udah selesai semuanya? Pendalaman materinya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita ya dalam pembelajaran hari ini, marilah kita bernyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Semangat ya, keluarkan suaranya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa kalian semuanya paham lagu-lagu nasional ya. Sebelum mulai Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya. Ajeng hadir ya? Ya, Ajeng. Kemudian Alia ada ya? Ya, hadir. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu biar Anda itu mengetahui apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kesatuan dan persatuan. Baik, untuk memperdalam materi ini, Bapak sudah bentuk kelompok kesulitan dalam pembelajaran. Ya, oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai semuanya? Pendalaman materinya sudah? Penguasaan materinya juga sudah? Oke, bagus sekali. Tidak ada kendala? Ya. Kelompok. Nah, ini ya, kelompok 2 ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Dalam pembelajaran ini ada materi yang belum dikuasai? Atau sudah dikuasai? Sudah ya semua ya. Sudah mengerti semua ya? Sudah paham semua ya? Oke, sip. Kelompok 1 bagaimana hari? Ya. Banyak ya, sangat ini anggotanya. Bagaimana semuanya sudah jelas? Ada is breaking ya. Bapak di sini punya botol ya. Ini botol ini dari tadi Bapak simpan. Ini gunanya untuk apa? Untuk is breaking, untuk melatih konsentrasi. Botol ini jadi alat kalian ya. Bagaimana kalian cara mengambil uang dengan tidak menjatuhkan botol ini. Nah, uangnya di sini sudah disiapkan oleh Bapak ya. Mulai dari yang terkecil dulu ya. Siapa yang mau mencoba ke depan? Satu orang. Nah, kamu silakan ke depan. Nah, tantangannya ini cuma diambil uangnya dengan tidak menjatuhkan botolnya. Silakan, Dek. Ya, diambil. Mangga, dengan tidak jatuh botolnya. Ya. Yo, breaking. Ayo, nggak apa-apa dah, nggak akan tumpah, sok. Cabut aja. Sok, nggak apa-apa, sok. Ya. Tahu nggak? Kenapa tadi gagal? Terlalu lemah, ragu-ragu. Ya, oke. Sekarang yang kedua, laki-laki ah. Siapa pemberani ke depan? Is breaking. Yo, kamu. Yo, silakan ambil. Mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih. Dibawa aja ini buat kamu. Karena is breakingnya sudah berhasil dimenangkan ya. Jadi yang kedua tidak ada ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Masih pada semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan umur hingga bisa berkumpul di tempat ini.
membahas mengenai bab 6. Bab 6 ini isinya yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya dan rekan saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bab ini, dan kami akan menampilkan beberapa video dan membuka diskusi bersama supaya lebih paham mengenai bab ini. Ya. Simak. Karena itu adalah perjuangan para pahlawan yang harus mengorbankan nyawa, waktu, dan pikiran mereka. Tetapi kita menjadi bangsa yang memerdekakan dirinya sendiri. Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara merdeka. Itu semua menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, untuk ini memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, contohnya dalam usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Dengan ucapan kita ini, bukan saja kita menyandarkan hubungan kepada mereka, tetapi pada akhirnya tetap kita mengusir kepada kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang inilah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri. Menjadi negara mandiri yang terbatas dari berbagai intervensi atau campuran tangan asing, kita sebagai penerus bangsa harus tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara terus belajar dan berpendidikan yang Maha Esa Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Tepuk tangan. Silakan yang kedua yang mau bertanya, silakan kelompok 2. Wawasan Nusantara itu memiliki karakteristik apa saja? Boleh dijawab? Ya, silakan. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah satu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggulnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang terakhir, yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau satu dengan yang lainnya. Tentang percakapan pasca observasi Alhamdulillah. 24 Mei ya. Gitu. Ya, kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Oke, siap. Ya. Ini kita akan diskusi tentang percakapan pasca observasi Ya. yang kita lakukan beberapa waktu lalu, Pak ya. Ya. Pembelajaran kemarin berlangsung selama 2 kali 45 menit Ya. pada hari Senin 8 Mei 2023 ya. Ya, betul. Tujuan pembelajaran Pak ya, tujuan pembelajarannya sudah bagus ya, jadi Sudah. sesuai, Ya. kemudian siswa antusias mengikuti kegiatan, kemudian kita lihat diskusi kelompoknya juga berjalan aktif, Ya. pembagian kelompoknya sudah heterogen, Ya. kemudian pengelolaan kelas sudah kondusif dan terkelola dengan baik, Ya. ice breaking-nya juga bagus, pembelajaran berpusat pada murid, jadi sudah didesain, kemarin saya mengamati itu, supaya murid itu memimpin dirinya sendiri dan rekan-rekannya, Ya. Ya. berpusat pada murid. Ini kayaknya sudah cukup sempurna, tapi kira-kira Pak ya puas dengan itu? Bagian mana yang mau dipertajam sama Pak ya? Dipertajam terutama di dalam diskusi kelompok, Pak Haji. Diskusi kelompok. Ya. Oke, diskusi kelompok akan dipertajam. Iya. Jadi ke depannya untuk diskusi kelompok saya akan mencoba anak itu dari 36 itu harus berani mengemukakan pendapat. Semuanya gitu. Biar apa? Dilatih latihan cara mengemukakan pendapat gitu.
Yang kedua, melatih supaya anak itu berani bicara di depan, gitu, tampil di depan gitu. Itu tujuan saya gitu, mendidik anak itu. Kalau kemarin Pak Yep yang tentang diskusi kelompok Ya, itu dari skor 1 sampai 15 ya. ya ke 13 lah. Dari 10 Dari ke 10 13. ke 13. Itu Berarti ada 3 poin yang harus 3 poin yang harus dinaikkan. Gitu. dengan cara Ya dengan cara tadi menambah lagi pengetahuan ke anak, pendalaman materi biar anak lebih paham lagi gitu tentang materi yang sedang dibahas gitu. pendalamannya. Ya pendalaman materi. Dengan cara apa Pak Yep? Ya, Anak-anak dengan- bisa mendalami materi. Dengan cara anak-anak disuruh mencari informasi dari internet. Itu selain dari buku paket yang sudah disiapkan di sekolah. Selain internet, terus buku paket, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk mencapai supaya dari 10 ke 13 itu kena target Pak Yep? Target saya anak-anak ya harus rajin membaca Pak Ji, intinya itu. Literasi. Literasi, budaya literasi harus diterapkan di sana. Itu sih. Kalau sudah literasinya naik, insya Allah wawasan pengetahuannya pun juga naik gitu. Wawasan pengetahuan. Iya, gitu. Dan mereka akan cinta tanah air. Cinta tanah Tujuannya air kan pasti, ya ke sana tuh ujung-ujungnya itu Pak Haji. NKRI harga mati. Cukup ya Pak. Tapi kira-kira ketemu lagi kapan Pak, supaya saya nanti bisa melihat progres anak-anak dari 10 ke 13. Insya Allah seperti itu, tapi ada yang harus diperbaiki, ditingkatkan gitu. Mereka menyiapkan kuis, anak bisa menjawab, itu juga poin tersendiri ya Pak. Iya, iya. Oke, terus siswa aktif ya, aktif mendengar, aktif menyimak, mengomentari kelompok lain. Iya. Oke. Kemudian siswa fokus pada materi pembelajaran, ukuran keberhasilannya. Tapi pada fokus ketika ada sedikit siswa kurang fokus, langsung main game. Oh, gede, kasih game Pak Haji, biar semangat, biar fokus gitu. Pendukungnya apa? Media pembelajaran variasi, ada internet, ada buku ya. ada Saya kemarin buku. lihat anak-anak bisa buka akses internet juga ya. Iya, buka Pak Haji. Dan ada video Ada video Pak Haji. untuk yang audiovisual kan anak-anak Iya. mungkin ada yang punya kalau lihat video itu dia paham. Iya, itu tujuannya. Oke, diskusi kelompok, interaksi sosial, menjalin interaksi sosial antara murid satu dengan murid yang lain. Mereka saling mengomentari. Iya. Anggota kelompok aktif dan santun dalam bertanya. Jadi bertanya itu santun. Iya. Bagus. Budaya toleransi dan saling menghormati. Dukungnya. Iya. Jadi memang budaya di kita di SMA Cikancung toleran dan saling menghormati. Iya. Memang saya tidak mendengar ada tawuran atau pelajar gitu. Tidak Akhir-akhir ada Pak Haji. Karena sudah dilatih ini dilatih menjaga persatuan dan kesatuan itu. Bahkan kan di Bhinneka Tunggal Ika itu digenggam. Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu kita walaupun berbeda ya, suku adat di Indonesia ada berapa? Betul kan? Bahasa ada berapa? Tapi disatukan itu dalam apa? Sumpah Pemuda. Ya. Jadi yang pertama bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga ini menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Mau di daerah manapun, mau berada di manapun, tetap kita harus memakai bahasa Indonesia ketika ada pertemuan resmi. Itu kan yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, gitu Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Guru PKN berprestasi harusnya. Ya. Speaking, relax dan meningkatkan konsentrasi sudah. Ya. Ya. Murid senang dan bugar. Bahagia, Pak Haji. Pendukungnya apa? Botol minuman teh. Mereknya tidak disebutkan ya. Iya, jangan rahasia itu. Nanti perusahaannya ke saya.
bisa ngasih ini. dan selembar uang kertas. Nah. Nominalnya tidak disebut. Tidak disebutkan. Tapi itu cukup menggugah selera Menggugah anak-anak. selera. Ya kan ke anak-anak jangan dilihat dari segi nilai uangnya. Tapi speaking ini melatih konsentrasi kalian. Dan melatih ketelitian kan. Ya, Di sana itu melatih konsentrasi, ketelitian, kecepatan, ketepatan. Kalau tidak berani mengambil keputusan kan bisa gagal kan, kayak yang pertama. Kalau berani mengambil cepat dengan mengambil keputusan, akhirnya berhasil. Begitu. Itu sih itunya Pak Ji. Benang merahnya gitu dari breaking yang kemarin itu. ada yang perlu direvisi? Yang itu saja murid senang, bugar dan bahagia. Dan bahagia.